Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Pertandingan kali ini dimenangkan Xiaoyan. Namun saya harap semua orang tidak menggunakan serangan berat seperti itu lagi di pertandingan berikutnya. Mereka yang taktiknya berlebihan, maka kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi akan dicabut. Xiaoyan tersenyum mengangguk dan kemudian kembali ke panggung arena. Sungguh orang yang tidak berguna. Yao Sheng, kamu lebih baik tidak mempermalukan diri sendiri jika kamu bertemu dengannya, kata Liu Fei pada Yao Sheng di sampingnya yang sedang menatap pada Xiaoyan. Yao Sheng sedikit terkejut mendengar kata Liu Fei. Kamu dapat yakin bahwa selama saya bisa bertemu dengannya, saya pasti akan mencari keadilan untukmu, kata Yao Sheng sambil tersenyum sinis. Kamu seharusnya tidak memandang rendah Xiaoyan. Jika tidak, kamu juga akan berakhir seperti Bai Cheng. Armor api hijau yang ditampilkan Xiaoyan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan, kata Liu Qing dengan suara tajam. Yao Sheng tersenyum dan mengangguk, namun matanya masih menyiratkan perasaan yang sangat dingin. Kak Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja? Kata Sun Er sambil memegang tangan Xiaoyan. Aku baik-baik saja. Hanya saja baju armor terlalu banyak menyerap Douqi. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar, kata Xiaoyan tersenyum dan kemudian mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan menelannya. Tak disangka Bai Cheng memiliki taktik seperti itu, kata Sun Er. Benar, sepertinya teknik rahasianya itu bukan teknik biasa. Aku tak menyangka dia memiliki hal seperti itu. Bai Cheng dan Bai Shan memiliki beberapa latar belakang. Klan mereka mungkin tidak terlalu menonjol di seluruh benua Douqi, tetapi mereka dapat dianggap sebagai faksi tingkat kedua. Jika seseorang hanya membahas kekuatan, bahkan 3 klan besar Kekaisaran Jiama sedikit lebih rendah dari mereka. Aku pikir teknik rahasia itu adalah sesuatu yang diam-diam diwariskan dalam klan mereka. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar kata Sun Er. Karena aturan khusus, tidak peduli latar belakang seperti apa yang dimiliki seseorang, itu tidak akan memberikan rasa super bagi orang itu di Akademi Dalam. Sepertinya diriku sendiri termasuk lemah karena aku sendirian, bukan? Kata Xiaoyan dengan tertawa getir mengingat dia sendiri tidak memiliki banyak latar belakang. Tidak hanya klan Xiao yang tidak memiliki banyak kekuatan dalam Kekaisaran Jiama, tetapi sedang dikejar dan dibunuh karena telah menyinggung Mystic Cloud dan satu-satunya harapan adalah dirinya sendiri. Kak Xiaoyan masih jauh lebih baik daripada faksi lain. Seorang alkemis tingkat 5 akan disambut dengan senyum bahkan oleh seorang Do Huang. Siapa yang berani mengatakan bahwa kamu lemah karena kamu sendirian? Kata Sun Er sambil memegang erat tangan Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar itu dan segera tertawa lepas. Namun meskipun aku seorang alkemis tingkat 5, sepertinya aku bukan apa-apa di mata klanmu, kata Xiaoyan bercanda seraya mengusap kepala Sun Er. Tapi Kak Xiaoyan masih muda. Belum ada banyak alkemis tingkat 5 pada usia seperti itu di benua ini. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar kata Sun Er. Pikirannya segera melayang saat ia menutup matanya. Kak Xiaoyan, aku percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu kembali di masa depan, kata Sun Er di dalam hatinya dan diam-diam mengamati wajah tenang Xiaoyan yang beristirahat sejenak karena lelah. Akhirnya giliran Wu Hao muncul setelah kompetisi berlangsung beberapa waktu. Pertarungan tidak berlangsung lama ketika Doling Bintang 1 memiliki celah yang ditangkap oleh Wu Hao karena kecerobohannya dan dikalahkan Wu Hao dalam satu pukulan. Beberapa saat kemudian seluruh arena nampak menjadi sunyi. Banyak tatapan tiba-tiba berbalik sebelum akhirnya berhenti pada sosok Liu Qing yang sedang duduk diam. Ia perlahan membuka matanya dan aura tirani yang tajam tiba-tiba melintas di matanya. Sejak tahun lalu saat dia dikalahkan Lin Xuya, ia tidak pernah lagi dikalahkan sekalipun di Akademi Dalam. Catatan kemenangan terus-menerus dalam arena pertempuran menyebabkan banyak siswa yang dipenuhi rasa hormat dan ketakutan pada Liu Qing. Liu Qing berdiri dan berjalan perlahan ke depan. Saat langkah kakinya bergerak, aura tirani di tubuhnya tumbuh semakin kuat. Beberapa orang kuat yang condong lebih dekat bahkan merasakan bahwa napas mereka menjadi kasar dan berat. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa kekaguman saat dia menatap punggung yang berat yang menjadi fokus perhatian seluruh tempat di depannya. Dia belum pernah melihat Liu Qing mengakui kekalahan pada lawannya. Bahkan orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Lin Xuya hanya akan menyebabkan menjadi sedikit khawatir. Liu Fei melirik Xiaoyan yang agak jauh. Tidak peduli seberapa tinggi kamu melompat, kamu hanyalah badut di mata Liu Qing. Xiaoyan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Fei di dalam hatinya. Bahkan jika dia tahu, kemungkinan dia tidak akan peduli. Dengan bersandar di kursinya, tatapannya berhenti pada Liu Qing yang perlahan berjalan ke arena.
Tatapannya berhenti pada Liu Qing yang perlahan berjalan ke depan. Liu Qing datang ke sisi pagar pembatas sebelum menginjak kakinya. Tubuhnya seperti pagoda logam yang berat saat tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah, hingga menyebabkan garis retakan yang menyebar ke sekitarnya. Ia berdiri tegak dan memeluk dadanya dengan tangannya. Tombak berat hitam di punggungnya memantulkan cahaya dingin yang pekat. Xiaoyan tertawa pelan ketika dia melihat Liu Qing di arena menekan orang lain dengan auranya. Niat bertarung panas berapi-api perlahan melonjak di matanya. Di antara semua petarung, kemungkinan hanya Lin Xuya dan Liu Qing yang benar-benar akan menyebabkan darahnya berdesir. Liu Qing diam berdiri di arena. Dia mengabaikan berbagai tatapan di sekitarnya. Matanya tetap tertutup saat tangannya memeluk dadanya menunggu lawannya muncul. Satu sosok pria muda bernama Lian dengan pakaian biru muncul di atas panggung di bawah tatapan semua orang. Wajahnya saat ini ditutupi dengan kepahitan. Saat suara tetua Suqian jatuh, dengan ayunan tangannya pedang biru panjang muncul di tangan Lian. Di saat bersamaan, douci biru segera melonjak dan menyelubungi tubuhnya. Liu Qing akhirnya membuka matanya perlahan dan menatap acuh tak acuh pada Lian. Kedua tangannya terulur dan seketika membentuk cakar dan mengayunkan kedua cakar secara bergantian di depannya membuat serangan tak terlihat, melintas di udara sebelum akhirnya menyentuh tanah, meninggalkan bekas luka yang dangkal. Lian Doling bintang 4 mendahului menyerang dan melesat dengan seluruh kekuatannya dengan douci yang kuat melonjak di atas tubuhnya, hingga menimbulkan suara gelombang bergulir perlahan menyebar ke sekitarnya. Lian jelas tahu betapa kuat lawannya, karena itu dia tidak menahan apapun sejak awal. Douci dan kecepatannya dilepaskan sampai ke batasnya saat tubuhnya telah bergerak. Saat melintasi jarak pendek dalam sekejap, pedang panjang dibungkus douci biru membawa udara lembab saat menembus tajam ke arah Liu Qing. Cahaya pedang tajam muncul sangat padat dan dingin setelah bercampur kabut. Jurus 3 hiu duri diluncurkan Lian. Seketika cahaya berwarna biru tiba-tiba melonjak. Di saat bersamaan muncul kepala tajam ganas dengan mulutnya yang sangat besar serta memiliki bau amis yang membawa kelembaban sambil menyerbu secara deras ke arah Liu Qing. Serangan dari Lian itu pada dasarnya adalah serangan terkuat yang bisa dia tampilkan dalam waktu singkat. Meskipun afinitas air tidak khusus dalam serangan, dengan gabungan douci yang kuat itu akan mampu menciptakan kekuatan penghancur. Saat pedang Lian menembus, seluruh arena tertutup udara lembab. Dua kelompok balok air kecil bahkan terbentuk di bawah kakinya. Ekspresi Liu Qing nampak tak bergeming di bawah serangan pedang Lian yang kemudian berubah menjadi hiu yang sangat ganas. Matanya menatap tajam pada hiu ganas yang semakin dekat ke arahnya. Seketika douci emas melonjak dari tangannya yang membentuk cakar dan kemudian menghantam pedang hiu ganas itu secepat kilat. Begitu kedua kekuatan itu berbenturan, cakar Liu Qing seketika berubah menjadi busur aneh dengan jari-jarinya yang menekuk, hingga membuat pedang hiu ganas itu terjepit erat di antara jari-jarinya. Saat cahaya keemasan melonjak di telapak tangan Liu Qing, pedang hiu itu segera hancur. Ekspresi Lian seketika berubah, dengan cepat ia menggerakkan tangannya. Seketika itu juga 3 pedang cahaya kembali muncul dan menembak ke arah Liu Qing dengan lebih kuat. Liu Qing menyipitkan matanya. Jurus cakar pemecah besar diluncurkan Liu Qing. Seketika tangannya sekali lagi membentuk cakar dan berputar aneh. Dengan kuat cakarnya mencengkram kedua pedang yang ganas dan segera menghancurkannya. Pertandingan sudah berakhir, kata Liu Qing. Lian seketika tertegun mendengar kata itu. Belum sempat ia bereaksi, tiba-tiba dia merasakan angin ganas langsung bergerak mendekati tubuhnya dan menghancurkan douci yang masih membungkus tubuhnya, hingga membuat Lian terseret di tanah dan dengan keras tersingkir dari arena dan memuntahkan darah. Arena seketika menjadi sunyi dan semua orang memandang Lian yang memuntahkan darah dan keluar dari arena. Mereka tak mengira melihat serangan Lian yang awalnya menekan Liu Qing dengan mudahnya telah dihancurkan olehnya. Jurus cakar yang aneh, gumam Xiaoyan dengan ekspresi serius. Melihat ketiga pedang sepenuhnya diterima oleh Liu Qing dengan tangan kosong dan menghancurkannya. Liu Qing memiliki 2 jurus pamungkas, salah satunya adalah tombak pembelah gunung, dan yang lainnya adalah cakar pemecah besar. Ia telah mengasah kedua teknik Dou itu selama hampir 20 tahun. Tidak mengherankan keterampilannya telah mencapai puncaknya, kata Lin Xuya yang tiba-tiba terdengar di samping Xiaoyan. Dia memang sangat kuat, kata Xiaoyan mengangguk. Senior Lin mampu mengalahkan Liu Qing yang memiliki 2 keterampilan utama. Saya pikir kekuatan Anda lebih besar. Lin Xuya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dulu aku hanya beruntung telah mengalahkannya. Aku bertanya-tanya apakah aku masih akan beruntung kali ini. Ketangguhan dan bakat orang itu adalah sesuatu yang bahkan membuat saya kagum. Tapi jika kamu menggunakan semua taktikmu, aku pikir bahkan Liu Qing maupun aku mungkin akan kesulitan melawanmu, kata Lin Xuya yang menoleh pada Xiaoyan dan tersenyum.
Senior Lin melebih-lebihkan aku. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pandangannya perlahan berbalik kembali ke arena, hanya untuk melihat bahwa mata tajam Liu Qing di arena dengan kuat terkunci pada mereka berdua. Tatapan seluruh arena bergerak bersamanya dan langsung berhenti pada Xiaoyan dan Lin Xuya. Setelah penampilan Liu Qing, ada cukup banyak petarung tampil satu demi satu. Di antara mereka yang paling menarik perhatian adalah penampilan Lin Xuya, di mana lawannya memilih untuk mengakui kekalahan dan pergi. Hal itu juga menyebabkan Liu Qing, Xiaoyan, dan lainnya yang ingin mengamati taktik Lin Xuya sebelumnya merasa agak kecewa. Menjelang malam, mata Xiaoyan bergerak sedikit dan akhirnya membuka setelah pelatihan berlangsung selama hampir 2 jam. Xiaoyan diam-diam merasakan douqi yang bergelombang mengalir dalam tubuhnya. Cakar pemecah besar Liu Qing benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Sepertinya ledakan oktanku tidak akan mampu menghadapinya, pikir Xiaoyan. Meskipun keduanya dari kelas tinggi, dia hanya berlatih ledakan oktan selama 2 hingga 3 tahun. Sedang Liu Qing telah mengasah selama hampir 20 tahun. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Selain itu, kekuatan Liu Qing jauh melebihi kekuatannya. Jika dia beradu dengan cakar pemecah besar, ia hanya bisa menghindar. Namun cahaya di mata Xiaoyan tiba-tiba menyala. Aku tidak peduli siapapun yang menjadi lawan. Aku harus menempati tempat di antara 10 besar, kata Xiaoyan pada dirinya sendiri. Di satu ruangan tidak jauh dari kamar Xiaoyan, sosok cantik Sun Er tengah berdiri di bawah sinar rembulan, dan Ling Ying nampak berdiri di belakangnya. Nona muda, waktu 1 bulan sudah habis. Apakah kamu tidak akan pergi? Kata Ling Ying. Kita tunggu beberapa hari lagi. Saya akan dapat pergi dengan hati tenang begitu Kak Xiaoyan berhasil mendapatkan tempat 10 besar. Ling Ying mengangguk tanpa daya dan kemudian menghilang. Sun Er nampaknya tidak merasakan hilangnya Ling Ying di belakangnya. Dia masih berdiri di depan jendela, hatinya seketika dipenuhi dengan emosi saat matanya tertuju pada kamar Xiaoyan. Keesokan harinya, Xiaoyan bertemu dengan Lin Yan. Kamu mendapat nomor 7, bukan? Lawanmu sebenarnya adalah sesama peringkat ke-24. Namun orang itu secara kebetulan adalah kelompok Liu Qing. Oleh karena itu, nomornya ditukar dengan nomor Yao Sheng. Jadi lawanmu sekarang adalah Yao Sheng. Sepertinya ia berencana untuk memberimu pelajaran dalam kompetisi. Mengapa kita tidak bertukar saja? Lawan saya ini adalah seorang yang berada di peringkat ke-19. Meskipun dia cukup kuat, dia pasti akan jauh lebih santai dibandingkan dengan Yao Sheng. Kebetulan, saya juga merasa orang itu merusak suasana. Karena dia ingin memberiku pelajaran. Bukankah aku akan menjadi lelucon bagi orang lain jika aku menghindarinya? Kamu begitu yakin? Kekuatannya saat ini setidaknya masuk 15 teratas, kata Lin Yan dengan ekspresi sedikit berubah. Xiaoyan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia memutar kepalanya dan melemparkan pandangannya ke sisi lain di panggung. Dan secara kebetulan bertemu dengan tatapan Yao Sheng yang menyembunyikan penghinaan. Di arena nampak Wu Hao yang sedang ditekan oleh lawannya sampai terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Lawannya adalah seorang peringkat 10 besar ranking kuat, akhirnya membuat Wu Hao secara bertahap jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Meskipun dia sudah mengeluarkan semua kemampuannya untuk bertarung, namun kontrol pertarungan sepenuhnya berada di tangan lawannya. Tidak buruk, Wu Hao mampu mencapai titik ini. Hanya saja jika dia bertemu dengan lawan di peringkat 20-an, dia mungkin bisa melawannya. Namun saya berpikir bahwa dengan karakter Wu Hao, dia tidak merasa menyesal bahkan jika dia dikalahkan oleh tangan lawannya, kata Sun Er menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia berbicara. Benar, kata Xiaoyan tersenyum. Sejak awal Wu Hao tidak bersaing dengan tujuan berada di 10 besar. Niat utamanya hanya sekedar ikut kompetisi untuk bersaing dengan para petarung sejati. Kak Xiaoyan, kamu harus berhati-hati dengan Yao Sheng. Orang itu juga agak merepotkan, kata Sun Er dengan suara lembut. Tenang saja, kata Xiaoyan tersenyum. Singkat cerita, semua orang di arena seketika terkejut melihat Xiaoyan yang sudah muncul di arena. Wajah mereka segera dipenuhi kejutan yang menyenangkan. Setelah pertarungan yang hebat dengan Bai Cheng kemarin, tidak ada lagi orang yang memandang rendah kekuatan Xiaoyan. Dia cukup cepat sudah turun ke arena, kata Liu Fei dengan senyum dingin. Jika kamu kalah dari orang itu, jangan pernah muncul lagi di sampingku, kata Liu Fei kepada Yao Sheng di sampingnya. Kamu tenang saja, saya akan mengalahkan orang itu sampai dia berlutut untuk memohon belas kasihan di depan semua orang, kata Yao Sheng dengan sinis. Liu Fei tersenyum ketika mendengar kata Yao Sheng. Matanya nampak tertuju pada Sun Er. Dasar wanita murahan, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjadi begitu sombong setelah Xiaoyan dikalahkan. Hati-hati, Xiaoyan bukan lawan biasa, kata Liu Qing yang tengah beristirahat seketika membuka matanya yang tertutup. Tenang saja bos,
Sampai ini tidak layak menjadi lawanmu, saya sendiri sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Yao Sheng melompat dan melesat ke arena. Saat dia hendak mendarat di arena, dua douci kehitaman melonjak dari kakinya dan akhirnya mendarat dengan lembut di tanah tanpa mengangkat sedikit pun debu. Seketika gelombang percakapan terjadi di arena. Bukankah itu Yao Sheng? Dikatakan bahwa kekuatannya saat ini telah masuk 15 peringkat kuat. Ini adalah saingan sejati. Betul, Yao Sheng jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Pertandingan ini kemungkinan akan menjadi tontonan yang hebat. Aku ingin tahu apakah Xiaoyan akan dapat terus maju. Aku juga tidak tahu. Douci dari Yao Sheng adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh 10 besar. Sulit untuk melihat siapa yang akan kalah pada saat ini. Sementara percakapan bergema di arena, Xiaoyan segera mencabut pedangnya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Sheng dengan senyuman dingin yang kejam. Rasa dingin yang pekat terangkat ke wajah Xiaoyan. Provokasi berulang Yao Sheng telah menyebabkan perasaan sakit terbentuk di hati Xiaoyan. Kamu cukup beruntung bisa sejauh ini. Biarkan aku membantumu mengakhiri keberuntunganmu. Setelah kata-kata Yao Sheng jatuh, dua belati hitam gelap melintas dan muncul. Ada beberapa lekukan yang terlihat aneh di tubuh pisaunya yang berwarna merah itu, dan secara samar berbau darah dan beracun. Kedua belati dengan cepat berputar di tangan Yao Sheng. Wajah Xiaoyan nampak tak bergeming karena kata-kata dingin Yao Sheng. Dia hanya melirik sesaat dan kemudian melemparkan pandangannya ke kursi panah tua, menunggu pertandingan untuk dimulai. Melihat Xiaoyan mengacuhkannya, ekspresi Yao Sheng menjadi lebih gelap. Kedua belati perlahan saling menyilang membuat percikan samar dingin yang menyebar. Saat suara tetua Suqian jatuh, Yao Sheng segera menyerang. Douci kehitaman di tubuhnya tiba-tiba meletus dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar yang dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Kecepatannya membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yao Sheng sudah masuk ke jarak yang dekat dengan tubuh Xiaoyan. Namun tepat ketika Yao Sheng memasuki jarak yang dekat dengannya, Xiaoyan akhirnya bergerak dan hanya terlihat kilauan cahaya petir di bawah kakinya. Dan tubuhnya mundur beberapa langkah seolah-olah telah berteleportasi. Xiaoyan kemudian mengayunkan pedangnya secara horizontal. Kekuatan yang kuat menyebabkan busur bercahaya melingkar terbentuk di tubuh pedang yang menimbulkan suara tajam dan meluncur ke arah Yao Sheng. Yao Sheng jelas agak terkejut bahwa Xiaoyan mampu menarik jarak di antara mereka dari jarak yang begitu dekat. Dia merasakan angin yang menekan yang datang padanya. Dengan tawa dingin kakinya menekan tanah dan tubuhnya tiba-tiba melayang. Kedua belati di tangannya dengan keras menusuk secepat kilat dan menghantam pedang hingga menimbulkan percikan ke segala arah. Di bawah penguatan douci di tubuhnya, kedua belati mampu menahan hantaman pedang yang kuat. Saat dua belati menekan pedang, lengan Yao Sheng melengkung dengan meminjam kekuatan pedang dan berjungkir balik di udara. Segera kakinya melangkah di udara dan dengan cepat tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan dan menyerang kepala Xiaoyan dengan dua belatinya. Xiaoyan sedikit terkejut dengan serangan Yao Sheng yang tiba-tiba itu. Cahaya petir muncul di bawah kakinya dan tubuhnya sekali lagi langsung mundur beberapa langkah dan mengayunkan pedangnya dengan ayunan yang lebih rendah. Yao Sheng saat di udara agak terkejut ketika melihat serangannya gagal. Dengan putaran aneh, pedang Xiaoyan bergerak di sepanjang tubuhnya dan terbang dengan jarak yang sempit. Saat serangan Xiaoyan juga dihindari oleh lawan, ia menarik pedangnya dan melangkah mundur. Dia menatap Yao Sheng yang telah mendarat di tanah dengan aman berdiri tidak jauh di depannya. Di dalam arena, Yao Sheng dengan lembut mengusap kedua belati di tangannya. Ekspresinya menjadi semakin serius. Aku tidak bisa berakhir seri, kalau tidak Liu Fei tidak akan senang. Sebuah pemikiran dengan cepat melintas di benaknya. Kecepatan dan pengalaman bertarung pihak lain tidak kalah dengan milikku. Saat ini keuntunganku adalah kekuatanku yang sebenarnya lebih kuat daripada dia. Kalau begitu, aku harus menggunakan celah itu untuk menekannya, pikir Yao Sheng. Saat pikiran itu jatuh, tubuh Yao Sheng sedikit bergetar. Segera douci berwarna hitam yang berisi bau amis tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Di saat bersamaan, jejak air hitam pekat keluar dari tubuhnya dan mendarat di tanah membentuk noda air kecil. Setelah melonjaknya douci Yao Sheng, aura yang menekan segera terbentuk dan menutupi separuh arena. Di bawah tekanan semacam itu, kecepatan pesaing yang levelnya lebih rendah darinya akan melambat, begitu juga dengan pemulihan douci yang menjadi lebih melambat. Namun penindasan douci seperti itu secara alami tidak memiliki banyak dampak pada Xiaoyan. Doucinya yang telah berubah setelah menelan api surgawi mampu sepenuhnya melindunginya dari penindasan semacam itu. Douci berwarna hijau perlahan menyebar dari tubuh Xiaoyan. Tekanan yang terbentuk dari douci ini juga melonjak, menempati sudut kecil arena, sementara tempat besar lainnya telah ditutupi oleh douci Yao Sheng. Yao Sheng tidak bisa menahan tawanya dengan bangga saat dia memandang Xiaoyan yang telah ditekan dalam pertukaran douci ini sampai dia tidak mampu melawan balik. Xiaoyan melirik samar pada Yao Sheng. Seketika kedua tangannya perlahan membentuk segel. Jurus perubahan teratai hijau diluncurkan Xiaoyan. Seketika itu juga nyala api berwarna hijau tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan dan sesaat kemudian nyala api hijau menyusut kembali ke dalam tubuhnya.
Namun ketika api kembali ke tubuhnya, Douqi Xiaoyan segera melonjak membuat auranya menempati bagian yang terpisah dengan milik Yao Sheng di arena. "Bergerak namun tidak maju," kata Yao Sheng dengan senyum dingin yang menghina. "Apapun yang bisa mengalahkanmu adalah hal itu," kata Xiaoyan tersenyum dingin. Setelah menampilkan jurus perubahan teratai hijau, tingkat kekuatan Douqi-nya menjadi tidak jauh lebih lemah dari Yao Sheng. Saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir akan serangannya yang dapat dipatahkan oleh belati pihak lain. "Yao Sheng, kamu tidak bisa kalah dari sampah itu," kata Liu Fei berteriak secara tiba-tiba saat dia menatap Xiaoyan yang auranya tiba-tiba melonjak. Namun seketika dia merasakan tatapan yang tajam dari sisi yang berlawanan dan menemukan Sun Er dengan nyala api berwarna kemasan yang samar di matanya yang dingin itu. Seketika rasa dingin muncul dalam hatinya yang menghentikan teriakannya. "Apa yang bisa dibanggakan? Lihat saja bagaimana aku akan mempermalukannya begitu sampah itu dikalahkan oleh Yao Sheng. Dengan adanya Liu Qing yang melindungiku, aku tidak akan takut padamu, dasar murahan." Mendengar teriakan Liu Fei dari atas panggung, tatapan Yao Sheng pada Xiaoyan menjadi jauh lebih gelap. Segera kakinya menekan ke tanah dan tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan. Yao Sheng tidak ragu sedikit pun begitu dia memasuki jangkauan serangan. Dua belati di tangannya bergerak dengan cepat meninggalkan banyak bayangan saat mereka dengan tajam mengincar tubuh Xiaoyan. Cahaya petir di bawah kaki Xiaoyan berkedip saat menggunakan gerakan 3000 petir. Kakinya dengan gesit bergerak dalam area sempit saat pedang di tangannya menjadi seperti perisai, melindungi seluruh tubuhnya dari serangan-serangan belati yang terus-menerus berbenturan dengan pedang. Xiaoyan memegang pedang dengan kuat di tangannya. Belati itu mungkin nampak ringan, tetapi itu seperti batu besar saat mendarat di pedang, membuat Xiaoyan merasa tangannya menjadi sedikit mati rasa akibat serangan belati yang terus-menerus, bahkan dengan kekuatannya yang meningkat. Beruntung serangan terus-menerus Yao Sheng juga sangat melelahkan kekuatannya dan perlahan ia melambat. Xiaoyan mundur beberapa langkah dengan pedang di depannya dengan napas sedikit tersengal. Begitu juga dengan Yao Sheng yang menundukkan kepalanya dan menatap pada pedang. "Yao Sheng, gunakan kekuatan penuhmu, jangan berlama-lama dengannya," kata Liu Fei yang sekali lagi berteriak dari panggung arena. Ekspresi Yao Sheng mendadak berubah ketika mendengar teriakan Liu Fei sekali lagi. Tatapannya menjadi semakin kejam saat dia menatap pada Xiaoyan. Seketika tangannya membentuk segel. Douqi berwarna hitam pekat segera melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelubunginya. Jurus dunia air hitam diluncurkan Yao Sheng. Saat teriakan rendah terdengar, Douqi berwarna hitam tiba-tiba berputar dengan cepat membuat suara menduru bergemar di seluruh arena. Saat putaran terjadi, Xiaoyan nampak tertegun ketika melihat cairan berwarna hitam keluar dari dalamnya dan menutupi seluruh arena di dalamnya. Karena Xiaoyan tidak yakin apa sebenarnya cairan hitam itu, dia tidak berani membiarkannya menyentuh tubuhnya. Ketika menghindar, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat melihat ke bawah dan melihat bahwa kedua kakinya tanpa sadar melangkah ke genangan air hitam. Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk menarik kakinya. Namun dia tertegun ketika melihat bahwa air hitam itu sebenarnya mengandung kekuatan hisap yang cukup kuat. Selain itu, air hitam juga memiliki daya korosif yang sangat kuat. Hanya dalam sekejap mata, lapisan sepatu Xiaoyan sudah terkorosi. Jika bukan karena reaksi cepatnya untuk mengarahkan Douqi dan membungkusnya di sekitar kakinya, kemungkinan kakinya akan langsung terkorosi. "Seluruh arena adalah domain saya. Bagaimana kau bisa mendarat dengan kakimu? Kamu telah kalah dalam pertarungan ini," kata Yao Sheng dengan tertawa. Mata Xiaoyan sedikit menyusut hanya untuk melihat percikan air hitam di depannya, dan Yao Sheng melesat keluar dari tempat itu dengan cara yang aneh. Belati tajam di tangannya dengan cepat mengancam lengan Xiaoyan. Namun saat belatinya akan menghujam Xiaoyan, angin liar tiba-tiba bertiup ke arahnya dan serangan belatinya mengenai tempat kosong. Yao Sheng dengan cepat menurunkan dirinya ketika serangannya meleset. Dia membuat beberapa tikungan aneh sambil merapat ke air. Dan tubuhnya dengan cepat mengambil langkah mundur. Seketika ia tertegun ketika melihat Xiaoyan menghilang. Wajah Yao Sheng yang gelap seketika menegang saat dia melihat ke atas dan melihat Xiaoyan menggantung di udara dengan sepasang sayap ungunya yang mengepak perlahan. Semua tatapan di arena mengikuti pandangan Yao Sheng dan seketika mereka tertegun ketika melihat sepasang sayap di belakang Xiaoyan. Bahkan tatapan para panatua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ekspresi tetua Suqian juga agak tertegun, namun kejadian seperti itu tidak akan terlepas dari matanya yang tajam. Sepertinya itu adalah teknik terbang. Benar-benar tak terduga bahwa dia bahkan bisa mendapatkan teknik Du yang langka itu. Saat tetua Suqian mengatakannya, tetua lainnya tiba-tiba memahami. "Aku hampir berpikir kalau dia telah maju ke kelas doang," kata tetua lain sambil menyeka keringat dingin di dahinya. "Itu sebenarnya adalah teknik terbang," gumam Yao Sheng dengan wajah kusam. Xiaoyan menatap ke bawah dengan ekspresi yang sedikit berubah. Hal itu memang cukup merepotkan, pikir Xiaoyan.
Sementara itu Yao Sheng memegang erat belati hitamnya dan tersenyum dingin ketika dia melihat Xiaoyan yang menggantung di udara. Dia tetap diam, tidak menggerakkan tubuhnya sedikit pun, karena itu adalah pilihan terbaiknya berada di bawah. Di sisi lain, Douci sekali lagi melonjak di tubuh Xiaoyan. Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Sheng di arena. Di saat bersamaan, cahaya petir tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Sesaat kemudian, sayap di punggungnya mengepak, meminjam kekuatan angin. 3000 gerakan petir dilepaskan. Seketika Xiaoyan melesat dengan cepat meninggalkan bayangan di langit. Lonjakan tiba-tiba dalam kecepatan Xiaoyan menyebabkan ekspresi Yao Sheng sedikit berubah. Sebelum Xiaoyan tiba secara langsung, kekuatan dari kecepatannya sudah menyerang, menyebabkan air hitam di tanah terbang ke sekitarnya. Xiaoyan akhirnya muncul di mata Yao Sheng. Kakinya bergerak sedikit dan tubuhnya nampak berteleportasi di atas air hitam dan menyerang Yao Sheng dengan pedangnya. Ketika serangan pedang meleset, arah kekuatannya berubah hampir secara instan dan menebas ke arah pinggang Yao Sheng. Kecepatan Xiaoyan untuk mengubah serangannya jauh melebihi harapan Yao Sheng. Karena itu ketika pedang itu berubah arah, seluruh tubuh Yao Sheng dipenuhi keringat dingin. Pada saat yang kritis itu, kakinya di atas air hitam terpleset menyebabkan tubuhnya jatuh ke belakang dan terhindar dari serangan pedang. Saat tubuh Yao Sheng mendarat di air hitam, ia kembali diserang. Namun gerakannya lincah di air. Tubuhnya berbaring di air dan melintas dengan cara yang aneh. Segera dia muncul di bawah Xiaoyan dalam jarak yang dekat dan memasukkan belatinya mengancam dada Xiaoyan. Saat belati hendak mencapai tubuh Xiaoyan, angin yang tak terlihat yang kuat tiba-tiba menekan ke bawah. Saat terhalang oleh angin itu, serangan Yao Sheng berhenti sejenak. Di sisi lain, Xiaoyan meminjam kekuatan pendorong itu dan sekali lagi melompat ke udara, melarikan diri dari jangkauan serangan Yao Sheng. Yao Sheng tanpa sadar menggerakkan mulutnya, dia mengeluarkan suara mengejek setelah dia akhirnya kehilangan kesempatan untuk menyerang. Orang ini nampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan hisap air hitam. Sebaliknya, ia bahkan lebih gesit, seperti ikan yang masuk ke air. Gumam Xiaoyan dengan ekspresi sedikit berubah saat menatap pada Yao Sheng di bawah. Kelincahan aneh yang Yao Sheng tunjukkan di dalam air hitam telah melebihi harapannya. Jika dia tidak meminjam kekuatan api untuk mengejutkan udara dan melepaskan angin untuk memperlambat serangan lawan, kemungkinan dia akan menerima beberapa luka dalam pertukaran. Sepertinya aku harus berurusan dengan air hitam itu. Kalau tidak, kekuatan serangan orang ini dapat melonjak saat ia di atasnya. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di benak Xiaoyan. Tidak peduli betapa anehnya air hitam itu, pada akhirnya ia hanyalah air. Selama itu adalah air, saya tidak percaya itu tidak akan bisa menguap semuanya. Xiaoyan tidak memiliki keraguan sedikit pun saat pikiran itu melintas di benaknya. 10 jarinya menjentik dengan lembut dan seutas api berwarna hijau yang kecil segera muncul dari ujung jari-jarinya, hingga membuat suhu arena melonjak sangat tinggi. Yao Sheng mengamati 10 gumpalan api berwarna hijau yang tersebar di langit. Ekspresinya sedikit berubah ketika melihat senyum dingin di sudut mulut Xiaoyan membuat hatinya sedikit tenggelam. Gumpalan kecil api hijau akhirnya meluncur ke bawah. Tubuh Yao Sheng berputar dengan cepat menghindar ketika dia merasakan api berwarna hijau melayang. Namun nyala api itu tidak diarahkan ke Yao Sheng. Sebagai gantinya mereka menggantung di atas arena dan dengan cepat berputar-putar. Interaksi jarak dekat seperti itu menyebabkan air hitam yang tersebar di tanah dengan cepat mengering akibat suhu menakutkan dari api hijau. Sepertinya Yao Sheng akan kehilangan efek dunia air hitamnya dan akan ditekan oleh Xiaoyan dalam hal kecepatan. Kata Lin Xuya tak bisa menahan tawanya saat dia melihat air hitam di arena yang telah berkurang setengahnya. Hanya api hijau yang bisa melakukannya. Nyala api biasa akan kesulitan menanganinya. Kata Han Yu sedikit mengangguk saat dia berbicara. Api hijau itu memang sangat merepotkan, kata Lin Xuya saat melirik gumpalan api berwarna hijau yang berlarian di dalam arena. Sementara itu ekspresi Liu Qing menjadi berubah saat dia melihat air hitam yang berkurang dengan cepat di dalam arena. Yao Sheng dalam masalah, kata Liu Qing sambil menggelengkan kepalanya. Kecemasan segera melintas di wajah cantik Liu Fei di sampingnya ketika dia mendengar itu dan hendak berteriak namun dicegah Liu Qing. Dengan isyarat tangannya, gumpalan api berwarna hijau menjadi menyusut dan kembali ke tubuh Xiaoyan. Secara samar ia menatap wajah gelap Yao Sheng yang tegang. Pedang di tangannya sekali lagi dibungkus Douci yang kuat. Xiaoyan tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan seketika muncul di belakang Yao Sheng dan mengayunkan pedangnya. Yao Sheng merasakan sesuatu saat angin di belakang punggungnya berbunyi. Kakinya menginjak tanah dan uap air hitam tiba-tiba melonjak keluar dari bawah kakinya, akhirnya bertabrakan dengan pedang. Saat keduanya bersentuhan, pedang yang terbungkus api hijau memanaskan air hitam pekat hingga berubah menjadi kabut hitam, dan Yao Sheng segera menggunakan kelincahannya untuk menjauh.
Serangan pedang Xiaoyan baru saja akan kembali meretas ketika Yao Sheng sudah menyerang dengan cepat dan kedua belatinya dengan cepat berputar di antara 10 jarinya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika melihat Yao Sheng datang menyerang secara langsung. Douqi di tubuhnya segera melonjak. Dengan kedua tangannya yang memegang erat pedangnya, segera pedangnya dengan ganas menusuk ke depan. Di bawah serangan ini, jarak antara mereka berdua menjadi semakin dekat. Saat dua belati Yao Sheng beradu dengan pedang, ia memutar tubuh secara aneh di bawah pedang secara beberapa kali, dan tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Dengan senyum yang dingin, belati tajam di tangannya meluncur begitu saja ke tempat tangan Xiaoyan. Seruan terdengar di arena saat semua orang memandang Xiaoyan, di mana Yao Sheng tiba-tiba muncul di bawah jarak yang begitu dekat membuat kekuatan pedang benar-benar diblokir oleh Yao Sheng, dan Xiaoyan kemungkinan akan ditekan oleh Yao Sheng sampai dia berakhir dengan kekalahan. Selain itu, jika Xiaoyan ceroboh, belati yang beracun akan meninggalkan luka yang cukup dalam di tubuh Xiaoyan. Wajah Liu Fei begitu bersemangat sehingga wajahnya agak memerah saat dia melihat Xiaoyan menghadapi situasi berbahaya. Dia hampir bersorak. Sementara itu, mata Liu Qing yang duduk di sebelahnya menatap wajah Xiaoyan dengan penuh perhatian. Dia melihat tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Xiaoyan. Sebaliknya, itu samar berisi senyum dingin. Hatinya segera sedikit tenggelam. Ketika belati semakin dekat dengan Xiaoyan, secara mengejutkan ia melepaskan pedangnya. Tindakan Xiaoyan yang melepaskan pedangnya menyebabkan kegembiraan liar melonjak ke wajah Yao Sheng. Segera ia tidak menyiapkan kesempatan itu. Belati di tangannya tiba-tiba ditutupi oleh douqi berwarna hitam. Jurus duri terendam diluncurkan Yao Sheng. Seketika douqi hitam menjadi ular racun yang memiliki roh saat melesat ke segala arah yang memiliki kekuatan untuk menembus batu besar. Xiaoyan jelas mengerti bahwa uap hitam yang datang terbang dari segala arah tidak hanya memiliki kekuatan yang mengejutkan. Mereka juga mengandung racun yang fatal. Dengan cepat tangannya membentuk beberapa segel di depannya. Seketika api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dan berubah menjadi baju armor api hijau dan memblokir serangan benang-benang hitam. Saat benang hitam terus menghantam, dua belati hitam segera menusuk dengan keras ke arah baju armor api dan menembus sedikit kedalaman. Namun suhu yang sangat panas pada armor langsung menyebabkan belati hitam menjadi merah menyala hingga mengepul dengan uap putih dan memaksa Yao Sheng mengalirkan douqi ke tangannya. Meskipun begitu, dia masih merasakan sakit yang membakar yang secara bertahap menjadi lebih kuat. Yao Sheng dengan kasar mendorong belati, tetapi mereka tidak bergerak sedikit pun. Tak berdaya, dia hanya bisa dengan cepat melepaskan tangannya. Saat dia mundur, tatapannya menatap tajam pada Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam baju armor, dan secara samar melihat tatapan mengejek dari Xiaoyan. Api hijau douqi sekali lagi melonjak, dan armor yang menutupi kepala Xiaoyan seketika menghilang, membuat wajah Xiaoyan terungkap dengan mulut yang berdetak. Di saat bersamaan, tangannya dengan cepat membentuk segel membuat wajah Yao Sheng seketika tenggelam saat dia melihat gerakan Xiaoyan. Jurus auman singa akhirnya diluncurkan Xiaoyan. Mulutnya yang berdetak sebelumnya akhirnya dibuka dengan tiba-tiba. Segera auman singa yang menggetarkan terdengar bergema di arena. Gelombang suara yang melingkar menyebar dengan cepat dan menghantam Yao Sheng, membuatnya menjadi linglung dan memuntahkan darah. Saat Yao Sheng dalam keadaan linglung, Xiaoyan segera muncul di depannya secepat kilat. Jurus ledakan oktan diluncurkan Xiaoyan. Seketika tinju yang dibungkus oleh douqi hijau segera menghantam dada Yao Sheng hingga ia terhempas keluar arena dan memuntahkan darah. "Kau telah kalah," kata Xiaoyan yang menatap wajah Yao Sheng yang pucat pasi di luar arena. Suara tenang Xiaoyan bergema di sekitar arena menyebabkan banyak percakapan tiba-tiba berhenti. Keheningan berlanjut sesaat sebelum suara tepuk tangan mulai terdengar dan kemudian berubah menjadi sorakan yang bergema di arena. Xiaoyan memandang ke atas ketika dia mendengar tepuk tangan yang memenuhi arena dan melihat tempat di mana Sun Er berada. Sun Er tersenyum manis dan bertepuk tangan. Tepukan pertama yang terdengar sebelumnya datang dari tempat itu, dari Sun Er. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya, guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.